Ini ayahku. Ayahku bekerja di industri hulu migas. Tahukah kalian bahwa industri minyak bumi dan gas bumi di Indonesia bisa sampai seperti sekarang melalui perjalanan yang begitu panjang? Pertama, kita ke sejarah minyak dan gas bumi di Nusantara. Dari leluhur Nusantara, minyak bumi bukan hal yang baru. Bahkan, menurut manuskrip Tiongkok dari tahun 972 mencatat, bagaimana Indonesia datang ke sana membawa buli-buli berisi minyak bumi sebagai salah satu tanda mata. Dan kalian tahu nggak, di masa lalu minyak bumi dipercaya ampuh mengobati penyakit kulit dan rematik loh. Kedua, mari kita mulai ekspedisi. Pencarian minyak bumi pertama kali dilakukan pada tahun 1871 oleh Pak Jan Riring, seorang saudagar Belanda di Jawa Barat, yaitu di Ciberaskangat, Maja, dan Majalengka. Namun, keberuntungan tak berpihak pada Pak Riring, jadi pencarian pun dihentikan. Tapi, pada tahun 1885, ada Pak Alfons Zulker, seorang administrator perkebunan Belanda. Beliau sukses melakukan pengeboran minyak pertama kali secara komersial di lapangan Telaga Said, Sumatera Utara, dan dinamai Telaga Tunggal 1. Inilah cikal bakal perusahaan migas kerajaan Belanda, The Royal Dutch Shell. Kemudian, kita ke era eksplorasi minyak bumi. Sekitar tahun 1850 sampai 1945, kabar yang semakin populer membawa demam minyak bumi di Hindia Belanda, yang akhirnya kegiatan eksplorasi dilakukan di beberapa daerah, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Kepulauan Seram, sampai Papua. Seiring dengan kedatangan tentara Jepang ke Indonesia, membuat industri migas Hindia Belanda meredup. Karena pada tahun 1944, tentara Jepang sudah terlebih dulu mendudukinya dan melakukan pengeboran di Minas Riau, sehingga mampu memproduksi lebih dari 8.000 barel per hari. Inilah penemuan cadangan terbesar minyak bumi di Indonesia. Hingga kini, Minas adalah lapangan minyak terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1951, seiring berjalannya waktu, mantan Gubernur Sumatera, Pak Teku Mohasan, mengajukan mosi agar hasil pertambangan minyak lebih menguntungkan Indonesia. Di bawah sistem ini, negara dan perusahaan yang membantu produksi minyak dan gas membagi hasil dengan rasio 50/50. Berikutnya, kita ke mandat UUD 1945 ya. Pada 26 Oktober 1960, Pak Presiden Soekarno mengesahkan rancangan Undang-Undang Perminyakan Indonesia yang mengubah status perusahaan minyak asing dari konsesioner menjadi kontraktor. Lalu, kontrak kerjasama atau PSC pertama di Indonesia sekaligus dunia ditandatangani pada 16 Agustus 1966 antara pemerintah Indonesia dengan Independent Indonesian American Petroleum Company. Setelah dicetuskan di Indonesia, kontrak bagi hasil kini diterapkan di banyak negara di dunia loh. Agar tercipta efisiensi dalam industri minyak, PN Permina disatukan dengan PN Pertamina menjadi Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional atau PN Pertamina pada tahun 1968. Dan Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan minyak nasional yang mengelola minyak dari hulu sampai hilir. Karena aktivitas pengeboran dan eksplorasi semakin gencar dilakukan, hingga menemukan banyak sumber migas baru, antara lain di pantai sisi utara Balikpapan, lapangan Arjuna di lepas pantai Jawa Barat, dan lapangan Arun di Aceh pada tahun 1971. Produksi gas bumi Indonesia menjadi besar sehingga pada tahun 1973, Indonesia menjadi pemasok terbesar LNG ke Jepang. Dan akhirnya, pada tahun 2002, pemerintah membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas. Pada tahun 2005, ditemukan lapangan gas besar di wilayah timur Indonesia, yaitu lapangan gas Tangguh, yang mulai berproduksi pada tahun 2009. Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan perubahan BP Migas menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas yang bertanggung jawab mengatur kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dan itulah sejarah tentang migas Nusantara dari masa ke masa. SKK Migas mengelola hulu minyak dan gas bumi untuk negeri.